Salam saudara, Tuhan sentiasa baik kepada kita sampai kita bersama lagi dalam kebaktian ini. Hari ini ialah 6 Desember, kita dalam perjalanan menuju Natal tarik 25 hari bulan, yaitu hari besar bagi semua orang percaya untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Suasana Natal sudah mulai terasa. Semua kita merindukan suasana Natal itu. Kita rindukan nyanyian, carol anak-anak, dan memberi hadiah satu dengan lain dengan penuh kasih mesra. Kalau boleh, kemeriahan Natal tahun lalu mau saja diulangi, bahkan mau ditingkatkan tahun ini. Tetapi bagaimanakah kita berjalan menuju Natal itu? Dan bagaimanakah kita merayakan Natal tahun ini? Dengan kata lain, apakah bentuk persediaan yang kita harus lakukan? Sebab keadaan tahun ini ditandai dengan wabah COVID-19 yang telah merenggut begitu banyak nyawa. Apakah keadaan ini akan menunjukkan Natal akan berlalu begitu saja tanpa kita dapat merayakannya? Saya mau mengajak saudara melihat 3 persediaan yang kita bawa dalam perjalanan kita menuju atau menyambut Natal yang akan tiba ini. Pertama, sedia mengalami mimpi pimpinan Tuhan. Saudara, Tuhan tahu keresahan dan kekecewaan saudara tentang bagaimana bersedia merayakan Natal, terutamanya bagi mereka yang mungkin sudah menetapkan untuk berkahwin pada tahun ini. Tuhan tahu keprihatinan saudara itu, dan dalam keadaan wabah ini kita tidak tahu bagaimana meneruskan apa yang kita telah rancang. Tetapi walaupun begitu, kita harus percaya akan kehadiran pimpinan Tuhan atas kita, terutamanya dalam musim Natal ini. Sebab Alkitab ada menyatakan kehadiran pimpinan Tuhan yang paling nyata yang pernah dicatatkan dalam Alkitab di masa kelahiran Yesus, di mana telah berlaku 4 mimpi pimpinan Tuhan yang ajaib. Mimpi pimpinan Tuhan yang pertama ialah kepada orang Majus agar jangan kembali kepada Herodes. Mimpi pimpinan Tuhan yang kedua ialah kepada Yusuf untuk membawa Maria dan bayi Yesus ke Mesir. Mimpi pimpinan Tuhan yang ketiga ialah kepada Yusuf untuk kembali ke negara Israel, sebab Herodes yang mau membunuh Yesus itu sudah mati. Mimpi pimpinan Tuhan yang keempat ialah kepada Yusuf untuk pergi ke Galilea. Semua mimpi pimpinan Tuhan itu terjadi pada masa Christmas, yaitu masa kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita tidak payah bimbang akan bagaimana persediaan menyambut Natal. Kita berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti menyatakan pimpinannya. Pimpinan Tuhan pasti yang terbaik. Pimpinan Tuhan pasti sempurna dan memberi sukacita. Orang Majus mendapat mimpi pimpinan Tuhan untuk jangan kembali kepada Herodes. Saudara, secara nyata tidak mungkin orang Majus dapat menghindarkan diri dari tentara Herodes, sebab tentara Herodes lebih arif tentang jalan, bahkan jalan tikus sekalipun mereka lebih tahu dibanding orang Majus itu. Orang Majus itu orang dari negara asing. Mereka tidak tahu arah jalan di Israel. Sebab itulah mereka pada awalnya telah datang ke Yerusalem dan bertanya, di mana Yesus dilahirkan. Mereka tidak tahu apa-apa arah dan jalan. Sebab itu pasti mereka tidak dapat terlepas dari kawalan tentara Herodes. Tetapi karena mimpi pimpinan Tuhan, maka mereka terlepas sampai tentara Herodes tidak menemukan mereka. Bukankah pimpinan Tuhan itu ajaib dan sempurna? Matius pasal 2 ayat 13 dan 14 mengatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu.
karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Yusuf, Maria, dan bayi yang pergi ke Mesir atas pimpinan Tuhan untuk pergi ke sana. Beberapa ketika mereka tetap berada di Mesir walaupun mereka rindu negara asal negara mereka. Sebab memang berada di negara sendiri lebih baik dari berada di negara orang. Seperti peribahasa mengatakan, hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri, lebih baik di negara sendiri. Namun begitu mereka tetap bertahan di Mesir, sehingga kemudian Yusuf mendapat lagi mimpi pimpinan Tuhan untuk kembali ke Israel. Sebab Herodes yang mau membunuh Yesus itu sudah mati. Bayangkan jika Yusuf tidak menunggu mimpi pimpinan Tuhan itu. Bayangkan jika Yusuf berdegil dan tidak mau dipimpin Tuhan, lalu bawa Maria dan bayi Yesus pulang ke Israel. Apa yang akan terjadi, saudara? Pasti mereka akan ditangkap dan Yesus akan dibunuh oleh Herodes. Bukankah pimpinan Tuhan itu indah? Saudara, jangan pernah menolak pimpinan Tuhan buat kita. Walaupun jalan dan arah yang ditunjukkan Tuhan nampak rumit dan tidak menyenangkan. Sebab pasti di ujung jalan itu adalah kelepasan dan sukacita yang besar. Tuhan itu sentiasa sedia memimpin kita. Yesaya pasal 58 ayat 11 mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yesaya 30 ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengirit. Haleluya. Kita cuma perlu bertahan sedikit masa sambil menanti pimpinan Tuhan untuk kita seperti Yusuf yang memilih untuk menunggu pimpinan ilahi. Sebab Tuhan pasti memimpin kita untuk bagaimana bersedia di dalam perjalanan menuju Natal yang akan tiba itu. Katakan kepada Tuhan, saya sedia menunggu pimpinanmu. Kedua, sedia mengawal keadaan. Saudara, dikatakan dalam Matius 2:16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Herodes telah mengarahkan pembunuhan terhadap anak-anak berumur 2 tahun ke bawah. Ini adalah suatu malapetaka yang lebih parah, lebih dahsyat dari wabah COVID-19. Ini adalah pembunuhan yang tidak berperi kemanusiaan. Bayangkan betapa mengerikan ratap bapak-bapak dan ibu-ibu yang memenuhi ruang udara di Bethlehem dan sekitarnya, karena anak-anak mereka yang masih kecil telah dibunuh. Darah kanak-kanak yang tidak berdosa mewarnai kota itu. Ini adalah suatu pembantaian yang mengerikan. Yusuf, Maria, dan Yesus serta semua penduduk tidak boleh menahan keadaan itu. Mereka juga tidak boleh menghentikan keadaan itu dari terjadi. Tetapi Tuhan telah mengajar Yusuf untuk bagaimana mengawal keadaan itu melalui mimpi. Bagaimana Tuhan ajar Yusuf mengawal keadaan itu? Saudara mau tahu? Ya, Tuhan suruh Yusuf bawa Maria dan Yesus keluar negara, yaitu ke Mesir, di mana di sana mereka selamat dari buruan Herodes. Saudara, kita tidak akan pernah menjadi mangsa keadaan yang jahat ini jika kita pandai bertindak mengawal keadaan. Kita tidak boleh berdiam diri saja tanpa bertindak dan membiarkan diri kita
dimangsakan keadaan yang jahat. Kita tidak boleh bilang, saya memang tiada guna, biarlah saya mati. Kita tidak boleh menerima begitu saja keadaan yang jahat itu menimpa kita dan keluarga kita, sambil berkata, biarlah saya mati, mati pada saya pun tak apalah. Sebab keadaan yang jahat ini tidak boleh dihindari. Saudara, jangan bodoh, hidupkan pikiran saudara. Kita terlalu banyak peluang dan harapan di dalam Tuhan. Sebab memang kita tidak boleh menahan dan tidak boleh menghentikan keadaan wabah COVID ini. Tetapi kita boleh mengawal keadaan ini. Bagaimana kalau Yusuf disuruh Tuhan pergi ke Mesir, sebab di Mesir mereka selamat dari buruan Herodes? Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengawal keadaan? Kita harus pergi menyelamatkan diri kemana? Pasti saudara tahu kita harus pergi kemana. Tidak payah pun berdoa minta pimpinan Tuhan bagaimana mengawal keadaan. Sebab cara mengawal keadaan itu sudah lama kita tahu, yaitu stay at home, tinggal di rumah. Duduk di rumah pun kita boleh kawal keadaan. Bukan itu saja, duduk di rumah pun kita boleh bekerja dan mendapat gaji, buat perniagaan dan menuai hasil perniagaan, belajar di university dan mendapat sijil. Tidak payah pergi ke restoran order nasi ayam, sebab semua boleh diorder dari rumah kita masing-masing. Boleh bersua muka dengan kawan-kawan sambil berbual dengan gembira melalui aplikasi Zoom di rumah masing-masing. Boleh masukkan dan keluarkan uang di bank dan bayar berbagai bil dari rumah. Saudara, kita tidak perlu menjadi mangsa keadaan yang jahat ini. Sebab walaupun kita tidak boleh menghentikan keadaan yang jahat ini, tetapi kita masih boleh mengawalnya. Sebagaimana Yusuf diajar Tuhan untuk mengawal keadaan, demikian juga Tuhan mahu mengajar kita. Katakan, aku sedia mengawal keadaan yang jahat ini. Ketiga, sedia merayakan di tempat dan suasana yang baru. Kita selalu merayakan Natal di tempat yang sama setiap tahun. Kalau bukan di gereja, di hotel. Kadang juga kita ambil kesempatan untuk balik ke kampung merayakan Natal bersama ibu bapa dan kawan-kawan di kampung. Dan kalau tidak dapat merayakan di tempat yang sama, seolah-olah Natal tidak akan menjadi meriah. Natal akan menjadi gagal dan mengecewakan. Saudara, bagaimana jika Tuhan katakan, rayakan Natalmu tahun ini di tempat dan di dalam suasana yang baru? Pasti saudara bertanya, di mana itu? Suasana yang bagaimana? Apakah tempat itu lebih baik? Adakah suasana itu lebih menggembirakan? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, biar saya menjelaskan dulu di mana Yusuf dan Maria telah merayakan kelahiran Yesus. Saudara, dikatakan oleh Alkitab bahwa Yusuf diarahkan Tuhan dalam mimpi untuk membawa Maria dan bayi Yesus ke Mesir untuk mengelakkan diri dari buruan Herodes. Berarti mereka telah merayakan hari kelahiran Yesus di tempat baru dan dalam keadaan yang baru, yaitu di Mesir. Mereka merayakan Natal di negara orang yang baru pertama kali mereka kunjungi. Merayakan Natal di tempat yang ada bahasa baru bagi mereka, sebab Mesir berbahasa Arab. Mereka merayakan Natal dengan kebudayaan baru bagi mereka, sebab orang Mesir mempunyai kebudayaan berbeza dengan orang Yahudi. Mereka merayakan dengan rumah yang baru atau mungkin dengan bilik yang baru. Mereka berada dalam tempat dan suasana yang asing. Penduduknya tidak sama kepercayaan dengan bangsa Israel. Kedua-dua negara ini mempunyai kepercayaan yang bertentangan. Oleh itu, saya dapat bayangkan Yusuf dan Maria
merayakan hari kelahiran Yesus itu dalam rumah saja. Mereka tidak merayakannya di luar atau di lain tempat, melainkan di rumah saja. Dan merayakan hanya bersama dengan keluarga kecil mereka. Merayakan tanpa kehadiran kawan-kawan. Tetapi saya percaya bahwa mereka telah merayakannya dengan penuh gembira, jimat, dan selamat. Saudara, tiada perayaan yang lebih baik daripada perayaan yang selamat. Oleh itu, jangan kecewa dan jangan bersedih jika tidak dapat rayakan Natal seperti biasa. Yusuf dan Maria pun merayakan Christmas dengan sangat sederhana di Mesir. Pasti tiada apa-apa dalam bilik mereka tinggal. Tiada kue Christmas, tiada hadiah, tiada musik, tetapi tempat yang baru dan suasana yang baru yang penuh kekurangan dan kesulitan itu tidak membatasi sukacita Natal mereka. Sebab mereka merayakan Natal di hati mereka. Kegembiraan bukan diukur dari indahnya tempat, melainkan dari indahnya hati kita. Bukan dari luasnya tempat, melainkan dari luasnya hati kita. Keindahan kita bukan dari luaran, tetapi dari dalaman kita. Ketika Tuhan hendak mengisi takhta Raja Israel yang dikosongkan Raja Saul, Tuhan memilih dengan melihat hati, bukan melihat luaran. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel dalam 1 Samuel 1:7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, inilah tempat baru itu, yaitu hati kita. Mari kita rayakan Natal di tempat baru, yaitu di hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami tidak tahu bagaimana kami bersedia dalam perjalanan kami menuju Natal tahun ini. Sebab kami dalam kongkongan, kami dalam kekurangan, dan kami dalam keadaan yang penuh kesulitan. Sebab itu kami semua jemaat-Mu dari berbagai tempat memohon pernyataan pimpinan Tuhan atas kami. Kami percaya bahwa pimpinan Tuhan yang sangat nyata akan terjadi kepada kami. Bantu kami untuk mengawal keadaan yang sulit ini. Kami bersandar sepenuhnya pada tangan-Mu yang berkuasa mengawal keadaan yang sulit ini. Kuatkan hati kami, lapangkan hati kami, bersihkan hati kami, sebab tempat baru untuk merayakan Natal yang Tuhan maksudkan ialah di hati kami, yaitu hati yang sangat mengasihi, menghormati, menghargai, menyembah, dan sentiasa memuliakan Tuhan. Bukan tempat selesa kami perlukan, melainkan hati yang selesa. Bukan tempat yang terbuka luas kami perlukan, melainkan hati yang terbuka untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami ke dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita katakan amin. Terima kasih saudara untuk kebaktian hari ini. Tuhan memberkati saudara sampai kita bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Haleluya.